Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Mekanik Bumi Channel. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang sistem HCS, khususnya HCS. Untuk di 12,5/8 SP ini kita akan membahas tentang bagian-bagian atau komponen-komponen serta pengenalan nama-nama komponen di dalam hidrolik pump 12,5 ya. Oke, langsung saja ke sini. Oke, siap. Sini mas video. Nah, ini perkenalkan, ini teman saya yang tukang video saya saat membuat konten. Oke, kali ini langsung saja ke ruangnya hidrolik pump room ya. Di 12,5 ini strip 8. Perkenalan mulai dari pompa nomor 1 mas. Ini pompa nomor 1 dibagi atas 3 bagian pompa mas. Mulai dari pompa depan itu yang sana ya. Kalau pompa depan itu yang menempel pada dinding TTO. Kemudian ini ada pompa belakang, rear pumpnya mas. Dan di sini ada pompa aftercoolernya mas, aftercooler coolingnya mas, cooling aftercooler. Kemudian di sini ada pompa 2 ya mas ya, sama kayak pompa 1, ada rear, front. Kemudian di sini ada pump PTO nya mas. Kemudian lanjut ke main pump nomor 3. Di sini ada 2 aja, mulai dari front pump sama rear pump. Kemudian di tengah ini mas, nah ini maaf ya tangannya sempit. Di sini ada 2 pompa. Yang paling depan sana ada punya fan pump cooling. Kemudian ini ada fan pump control atau charge pump. Oke, akan saya jelaskan lagi spesifikasinya tentang pompa-pompa ini ya. Mulai dari yang pompa 1 tadi, pompa depan belakang itu memakai PV 95, jadi tipenya variable displacement piston dengan volume 95 cc per putaran. Kemudian dilanjut dengan pompa cooling aftercooler. Ini tipenya adalah SAL 014. Kemudian ini mas, pompa nomor 2 nya kita jelaskan lagi. Ini juga memakai HPV 95. Kemudian di sini ada pakai SAL 008 mas, sorry mas. Ini tipenya gear pump ya. Kemudian dilanjut dengan pompa nomor 3. Ini tidak ada auxiliary pump atau pump tambahan ya. Cuman pompa ini dikhususkan untuk swing kontrol valve 4. Jadi dalam 12,5 ini dia memiliki 3 bagian kontrol valve. Jadi ada kontrol valve left 5 spool, kontrol valve right 4 spool, dan kontrol valve swing sendiri itu 4 spool. Oke. Mulai dari mana dulu nih mas ya? Mas, saya mau tanya ini mas ya, silakan. Yang TVC itu yang mana mas ya? Oke teman-teman ya, barangkali teman-teman sering mendengar kata-kata TVC. Apa sih TVC itu? TVC adalah Torque Variable Control ya. Ini barangnya dalam namanya TVC, Torque Variable Control. Apa lagi mas? CUNC itu yang mana mas? Oh, nah itu mas ya. Jadi antara dua blok ini jadi memiliki CONC, cuman portnya ditandem antara depan sama belakang. Di sana ada CO valve, ada guide valve-nya, kemudian ada NC valve. Lanjut. Apalagi mas? Lanjut mas. Saya bingung kalau nerangin sendiri mas, nerobos. Mungkin kalau ada pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan TVC, kemudian apa itu yang dimaksud dengan cut off,
Dan apalah itu yang dinamakan dengan neutral control? Apa sih NC itu? Ya, berarti sampean bisa jelaskan satu-satu mulai dari TVC-nya. Gini. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Cuman kalau di penerangan kayak gini agak susah ya mas, karena tidak memakai skematik diagram. Jadi agak sedikit ini ya, Rancu. sedikit susah kalau dijelaskan secara gambaran seperti ini. Oke, mulai dari TVC ya. Ini ya TVC mas ya. Ya, betul. Ini solenoidnya TVC, ini adalah blok TVC. Valve bodinya TVC. Di sini ada spool. Di sini ada spool dan solenoid. Ini bergeraknya secara ini proporsional ketika normal ya. Terus kemudian bisa dilakukan secara emergency atau sistem itu on off. Ini bisa dilangsungkan dari baterai ketika emergency karena voltasenya itu konstan ketika emergency. Fungsinya dari TVC ini adalah untuk menjaga horsepower main pump tidak lebih besar daripada horsepower engine. Karena apa yang terjadi ketika horsepower pompa ini lebih besar daripada horsepower engine, maka engine itu akan terasa terbebani dan bisa jadi engine itu shutdown ya, shutdown mendadak atau mati karena nggak kuat memutar dari main pump itu sendiri karena lebih besar horsepower. Dan engine itu kemungkinan bisa stall ya, ngayun-ngayun gitu. Kemudian dari mana sensingnya dari TVC ini? Dia itu di panel monitor ada button ya, yaitu untuk mode-nya yang terdiri dari power mode dan economy mode. Nah, itu yang atur besar kecilnya resistansi yang diberikan pada solenoid ini. Ya seperti itulah mas lah. Aduh, saya sampai ini keringetan ya cangkemnya mas. Udah dulu ya. Mati tutupnya. Terus apalagi mas, mau tanya apa lagi? Penjelasan tentang apa lagi? Nah, ini sekarang saya mau tanya tentang cara PPM dan tempat-tempat lokasi checkportnya mulai dari pompa 1 sampai 3. Enggak sistemnya aja kan mas. Kalau PPM saya bukan orang PPM mas. Kalau PPM setauku ya dicolok-colok pakai kopler itu ya mas ya, pakai persegi. Mulai dari ini pompa 1 dan pompa 2 itu kopler untuk pengecekan pressure itu ada pada blok discharge main pump yang pump nomor 2 ya di sini. Karena apa? Di nomor 2 ini dan di nomor 1 nggak ada karena discharge-nya itu ditandem. Jadi antara 1 dan 2 itu ditandem. Pompa 1 depan dengan pompa 2 depan itu jadi 1. Nah, itu keluarnya masuk ke sana, ke blok junction-nya sana. Kemudian ini juga sama juga untuk yang pompa 1 rear dan pompa 2 rear itu juga di junction jadi 1. Nah, di sini adalah kopler-kopler T-block untuk pengecekan atau untuk metode PPM. Ini colokannya untuk pressure gauge di sini. Selek. Nah, gitu Mas bunyinya. Terus apa lagi Mas? Oh, ini di sini Mas. Nah, ini untuk mengukur discharge dari charge pump atau PPC pump ya. Ini bisa di sini. Nah, paling depan pompa ke tengah, di belakangnya fan cooling pump. Ini fan cooling pumpnya Mas. Kalau yang ini tipenya adalah SAR 100 dan kemudian kalau yang ini adalah HPV 95, sama kayak main pump yang sebagian bawah sini. Main pump utamanya 95. Tipenya adalah variable displacement control dengan 95 cc per putaran. Ini Mas. Kemudian di sini jelaskan kenapa di Solenoidnya Mas ya. ada solenoidnya. Nah, ini adalah solenoid dari fan cooling pump. Ini yang mengatur sudut minimum dan maksimum
dari main pump fan cooling ini agar flow besar kecilnya yang mengarah ke dalam fan motor cooling fan sana bisa diatur minimal dan maksimal gitu mas. Apalagi mas, ini Ya, PTO. ini adalah PTO pump, ini mengarahnya ke housing PTO, jadi untuk lubricating dari gear-gear PTO dalam PTO case ini mas. Jadi ini maaf ya mas ya, Aman. ini sebelum apa suksesnya ini didapat dari cooler PTO lubricating. Kalau untuk strip 8 terbaru ini improvement cooling PTO nya lubricating itu ada di bawahnya main pump nomor 1 mas, itu mas, untuk kayak fins di sana mas. Sana ada terdapat maaf tempatnya sempit jadi nggak bisa menjelaskan secara detail, cuman gambaran-gambaran gitu. Apalagi mas, itu fungsi cut off itu belum ya. Tadi kan udah mengenai penjelasan tentang TVC ya kan mas. Benar. Nah, sekarang kita membahas tentang cut off valve. Jadi saya jelaskan tentang fungsi dan cara kerjanya. Cut off valve, jadi fungsinya atau bekerjanya adalah ketika discharge main pump itu mendekati relief pressure agar engine tidak terbebani, maka akan pressure itu akan di cut off mendekati relief pressure ya mas. Itu di sekitar 320 kg mas. Itu secara garis besar fungsi dari cut off mas. Jadi mengkat atau memotong atau membatalkan main pressure ketika mendekati relief itu di sekitaran 320 kg mas per centimeter kuadrat. Terus apa lagi mas? Ini mas. Terus pompa 1, 2, 3 nih dia mengarahnya ke kontrol valve mana aja? Kalau pompa 1, pompa 2 ini kan tandem ya mas. Iya. Untuk front pump pompa 1 dan front pump pompa 2 itu mengarahnya ke kontrol valve nomor 4, jadi right 4 spool. Kemudian untuk yang belakang sama belakang nomor 1 sama belakang nomor 2 ini dia mengarahnya ke kontrol valve nomor 5 spool atau sebelah kiri. Nah, kemudian untuk ya mandan mumet ya Lik. Kemudian ini main pump nomor 3 ini dikhususkan untuk kontrol valve swing 4 spool mas. Jadi kontrol valve swing 4 spool ini dia pakai pompa ini. Jadi khusus kontrol valve nomor 3 aja nih ya. Ini khusus kontrol valve nomor 3 atau kontrol valve swing 4 spool yang tempatnya ada di bawah floor ini mas. Ini mas, dia pakai ini kelihatan horizontal, nggak kayak lazimnya kontrol valve, biasanya kan vertikal kalau di Komatsu mas. Kemudian apa lagi, netral control Nggak kelihatan kayaknya mas. itu mas. Nah itu adalah valve netral control atau NC control Yang ada adjustmentnya tuh mas ya. ya, yang ada khusus kecil itu mas. Jadi saya akan jelaskan tentang netral control valve. Netral control adalah valve
yang membaca sensingan dari PT min PD dari semua kontrol valve. Jadi mengarahnya ke MC control, karena dia yang akan membaca sensingan dari kontrol valve. Output kontrol valve itu akan terbaca oleh MC control melewati jet sensor PD. Jadi ketika kontrol valve netral, posisinya PT itu ada pressure ya mas, masuk ke dalam NC neutral control. Jadi dia nanti yang akan meminimumkan sudut pompa gitu mas. Jadi ketika tidak ada pergerakan kontrol lever dalam ruang operator, maka pompa itu akan minimum karena kinerja dari MC control mas. Nah itu seperti itu, garis besarnya seperti itu. Oke? Udah, yang lain lagi mas.